Sistem transportasi udara itu menjadi hal yang penting, menjadi conditio sine qua non, hal yang nggak mungkin nggak ada kalau kita mau memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, turun lagi sistem transportasi udara, salah satu mobilitas yang harus bisa diandalkan adalah dari transportasi udara adalah helikopter. Exciators kembali lagi bersama kami, dan kali ini kita mendapat kesempatan yang sangat terhormat karena kita juga bersama dengan seorang pilot senior, kemudian beliau juga tokoh salah satu yang dikemukakan di dunia kedirgantaraan di Indonesia, dan juga Kepala Staf Angkatan Udara ke-14. Mungkin kalau saya boleh bilang akademisi juga ya saat ini beliau, karena sering dipanggil menjadi pembicara di perguruan tinggi tentunya. Nah, beliau adalah Marskal TNI Purnawirawan Capi Hakim. Selamat siang, Marskal, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, Sir, atas kesempatannya. Oke, dengan senang hati. Nah, saya mungkin sebelum lanjut, ingin sedikit bertanya. Bapak ini kan sangat terkenal dalam dunia penerbangan, dan passionnya saya lihat sangat tinggi dalam dunia penerbangan. Kok bisa sudah pensiun lama dan masih mengabdikan diri dalam berbagi pengetahuan? Silahkan, Pak. Ya, saya memang sudah memutuskan setelah pensiun saya akan berbagi. Ya. Berbagi itu karena saya punya cukup banyak pengetahuan dan pengalaman, jadi saya punya tugas harus berbagi. Oke. Itu yang saya kerjakan. Dan hidup itu adalah gerak, ya. Life is motion, so keep moving. Jadi kita harus bergerak, kalau nggak mati. Nah, semuanya olahraga termasuk otak. Jadi saya harus punya aktivitas olahraga, punya aktivitas olah fisik, punya aktivitas olah otak. Dan intinya adalah berbagi. Siap. Nah, kemudian ini kan kita akan melaksanakan Heli Expo Asia izin Marskal. Nah, kita akan sedikit berbicara mengenai topik helikopter. Nah, pada saat kejadian tsunami Aceh di 2004, itu di Desember, Marskal saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, yang kami lihat banyak pergerakan helikopter saat itu khususnya dari luar negeri ataupun dari Angkatan Udara yang dideploy di sana. Tapi mungkin ada juga fixing. Tapi kenapa itu mesti helikopter, dan mungkin boleh diceritakan sedikit kisahnya, Marskal? Silakan. Ya, helikopter adalah sarana transportasi. Tidak hanya sarana transportasi, dia juga sarana transportasi udara. Ya, jadi kita keep in mind bahwa helikopter itu alat transportasi udara. Sekarang kita lihat negeri kita. Negeri kita itu adalah sebuah negara yang posisinya sangat strategis antara dua samudra dan dua benua. Tidak hanya strategis letaknya, tetapi dia juga terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Dia the biggest archipelagic state in the world. Tidak hanya dia terdiri dari sekian puluh ribu pulau, tapi dia juga tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Sangat luas. Dan sebagian besar lagi adalah berpegunungan. Dan negara kita ini penduduknya banyak, kekayaan alamnya juga berlimpah. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka sistem transportasi udara itu menjadi hal yang penting, menjadi conditio sine qua non, hal yang nggak mungkin nggak ada kalau kita mau memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, turun lagi sistem transportasi udara, salah satu mobilitas yang harus bisa diandalkan adalah dari transportasi udara adalah helikopter. Itu sebabnya bisa menjawab kenapa helikopter itu memiliki peran penting di dalam negeri kita itu. Ya, peran penting kenapa? Sekali lagi, dia adalah sarana transportasi udara. Dia adalah sarana transportasi udara yang merupakan tulang punggung dari sistem angkutan udara, dari sistem transportasi nasional di negara yang seperti tadi saya sampaikan. Siap. Nah, baik.
kemudian kita berbicara mengenai tadi sudah sistem transportasi udara dan khususnya helikopter di Indonesia. Nah, kalau Marsikal melihat sendiri industri helikopter di Indonesia dan dibandingkan dengan dunia, kita saat ini helikopter jumlahnya sekitar 200 untuk civil commercial. Tanggapan Marsikal dengan jumlah helikopter yang 200, apakah sudah cukup, kurang, atau kelebihan? Dan apa tanggapan Marsikal terkait hal itu? Silahkan. Kita nggak usah bicara angka 200-nya ya, kita bicara kebutuhan sistem transportasi udara nasional, itu sampai sekarang belum bisa terpenuhi ya. Banyak hal ya, misalnya aja tadi ada tambahan lagi bahwa Indonesia itu berada di ring of fire, di mana sering sekali terjadi bencana alam, dan itu jawabannya adalah sistem transportasi udara. Dan jawabannya lebih tajam lagi adalah penggunaan helikopter atau drone sekarang mungkin ya, sekarang udah teknologi udah maju sekali ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem transportasi udara, dan kalau kita angkat angka-angka seperti helikopter cuma 200, fixing cuma segini, itu semua adalah bagaimana kita harus mengelola infrastruktur yang dimiliki untuk memperlancar sistem angkutan udara nasional. Karena hanya itulah yang bisa memberikan jaminan kepada eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, kan kita juga saat ini di bulan Agustus tanggal 20 sampai 24 akan menyelenggarakan Heli Expo Asia Marsikal. Jadi itu sebuah pameran helikopter, tapi tidak hanya pameran, kita juga mengundang perguruan tinggi, ada 23 yang kita undang di sana dari dalam dan luar negeri untuk bisa mengikuti forum edukasi, lomba, dan semua fakultas dan jurusan itu bisa tergabung di dalamnya. Mereka berpulang berkarir di penerbangan. Nah, tanggapan Marsikal dengan adanya event seperti Heli Expo Asia, mungkin boleh sedikit tanggapannya aja Marsikal, silakan. Ya, event-event internasional ya, apakah itu expo, air show atau pameran atau apapun namanya, itu kan memberikan trigger ya, itu kan memberikan inputan, itu memberikan pemicu untuk kemajuan. Apa aja tergantung, kalau dalam hal ini kita tentang penerbangan ya mungkin tentang penerbangan. Jadi saya sangat mendukung diselenggarakannya expo atau air show atau apapun namanya. Dan yang harus diingat adalah bahwa penerbangan itu tidak bisa sendirian ya, dia harus didukung oleh ekosistem, dia harus didukung oleh banyak sektor, karena ya, penerbangan itu sifatnya adalah multidisiplin. Dia beririsan dengan banyak kegiatan-kegiatan, beririsan dengan banyak hal yang pada akhirnya itu berkontribusi kepada suksesnya sebuah pengelolaan penerbangan. Penerbangan tidak bisa terlepas dari pendidikan. Penerbangan tidak bisa terlepas dari education and training. Penerbangan tidak bisa lepas dari research and development. Penerbangan tidak bisa terlepas dari kaderisasi. Jadi banyak hal. Jadi betul bagus kalau Expo itu juga melibatkan lembaga-lembaga pendidikan. Karena tanpa adanya lembaga pendidikan, maka kegiatan penerbangan saya pikir tidak akan bisa sukses berjalan. Oke, nah melihat Indonesia saat ini yang tentu industrinya penerbangan khusus helikopter masih dapat dikatakan berkembang, baik atau tidak. Nah, apakah harapan Marsikal untuk industri penerbangan Indonesia, khususnya mungkin kita bicara spesifik helikopter, untuk di masa depan harusnya seperti apa ini? Jadi kalau pertanyaannya bagaimana mengembangkan helikopter mesti seperti apa, itu sederhana. Ya, semua kegiatan yang menyangkut pembangunan, ya, pembangunan sistem transportasi, pembangunan ini, pembangunan itu semua, dia harus ditata dalam long term strategic planning. Dia harus ditata dalam perencanaan strategis jangka panjang. Sistem transportasi udara atau penggunaan helikopter atau apapun namanya, yang berhubungan dengan teknologi, semua yang berhubungan dengan kemajuan teknologi, itu memerlukan investasi yang besar dan membutuhkan tenggang waktu yang cukup panjang.
Itu sebabnya dia tidak mungkin bisa diselenggarakan asal aja, nggak bisa. Dia harus membuat perencanaan yang matang, harus ada kajian-kajian akademik di dalamnya, dan juga harus melibatkan sekian banyak kompetensi yang berhubungan dengan penerbangan, dalam hal ini helikopter. Jadi kalau ditanyakan apa yang harus dikerjakan gitu, saya kira membuat planning terlebih dahulu. Ya, saya kira prinsip manajemen jelas sekali ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan yang harus disadari bahwa kita lemah dalam disiplin dan kita lemah dalam perencanaan. Dan itu sebabnya kita sekarang menghadapi banyak masalah. Sebenarnya dia berpulang kepada perencanaan yang tidak benar atau malah kan mungkin tidak dibuat dulu, dan juga disiplin yang rendah. Baik, Marskal, terima kasih atas kesempatannya, dan kita masuk ke pertanyaan terakhir. Tadi kita sudah berbicara banyak yang mengenai civil aviation, military aviation, juga tentang akselerasi untuk pertumbuhan industri dirgantara khususnya helikopter. Nah, ternyata banyak anak-anak muda tuh yang ingin berkecimpung di industri dirgantara. Mungkin boleh pesan dari Marskal untuk mereka para generasi muda khususnya yang ingin meneruskan karir di industri dirgantara ini, mungkin helikopter spesifiknya. Silakan Marskal. Ya, kalau kita berbicara tentang kedirgantaraan, itu kita berbicara tentang air and space ya. Air and space itu adalah the future of human life. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang daratan, semua orang udah tahu lah daratan tuh batasnya sampai mana, orang udah tahu. Perairan, orang juga udah tahu perairan. Tapi kalau kita berbicara tentang air and space, kalau kita berbicara tentang kedirgantaraan, sampai detik ini tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan di mana batasnya. Itu sebabnya saya selalu bilang bahwa air and space itu adalah masa depan umat manusia. Bayangkan Amerika sama Rusia yang 40 tahun lebih bermusuhan, kemudian dia bersahabat untuk mengeksplor ruang angkasa. Dia membuat sama-sama International Space Station misalnya. Walaupun sekarang udah musuhan lagi ya, tapi intinya adalah bahwa semua orang menyadari bahwa kita harus mengeksplor kedirgantaraan, mengeksplor air and space. Karena ternyata dari riset-riset yang dilakukan, dari penelitian-penelitian yang dilakukan, itu banyak resource di sana, banyak potensi. Mungkin kita bisa hidup di planet lain, dan udah ada bukti-bukti, udah ada hasil penelitian, ada tambang yang bisa diolah di ruang angkasa dan sebagainya. Itu semua memberikan indikasi bahwa air and space adalah the future human life. Sehingga saya selalu bilang juga, bagus kalau anak-anak punya perhatian. Karena pada umumnya kita tidak punya perhatian terhadap air and space. Ya, kita kurang memberikan perhatian yang cukup kepada wilayah udara. Padahal negara kita itu, daratan itu cuma 1/3, perairan itu cuma 2/3, udara itu adalah 3/3. Itu menurut Profesor Priyatna Abdurrasid. Tidak hanya 3/3, udara itu adalah unlimited. Untuk sementara ini kita nggak tahu batasnya di mana. Jadi nenek moyangku orang pelaut, tapi anak cucuku adalah insan dirgantara. Baik Pak Capi, terima kasih banyak atas kesempatannya, atas ilmu dan wejangannya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan sukses selalu dalam apa saja yang dikerjakan terus. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Ya. Salam sehat, salam dirgantara.